Nah, ini ada beberapa kemungkinan slip system pada struktur BCC, FCC, dan ACP. Ya. Berarti slip direction adalah yang paling rapat atomnya, packing atomnya. Ya. Slip plane juga yang areanya paling rapat. Oke, untuk FCC, slip plane-nya 111, slip direction-nya 110. Ya. Ada 12 slip system. Oke. Untuk BCC bisa 110, 112, 123, dan seterusnya. Oke, ada jumlahnya juga sekian tertentu. ACP juga sama. Nah, misalnya untuk FCC ada 4 bidang close pack. Ya, ada bidang 111, 11 min 1, 1 min 1 min 1, dan min 1 min 1 min 1 yang tidak saling paralel. Ya. Contoh ini saya punya bidang 111. Artinya bagaimana? Bidang ini memotong sumbu X di 1, memotong sumbu Y di 1, memotong sumbu Z di 1. Ya, bidangnya 11. Oke, ini slip plate-nya. Slip direction adalah ini. Apakah bergerak ke sana, atau bergerak ke sana, atau bergerak ke sana. Ya. Panjang 011, 101, atau 110. Oke. Nah, ini plane-nya ada 4 yang sejajar, direction-nya ada 3. Jadi 4 kali 3. Total memiliki 12 slip system. Ya. Itu yang disebut dengan slip system. Tadi adalah untuk ini FCC. Ya. Kalau untuk BCC dan SC bagaimana kira-kira? Kira slip system untuk BCC tadi di 110 dengan arah 111. Ya, BCC 11 arahnya 110, mana? Arahnya 111, bidangnya 110. Di mana itu? 110. Oke. Dan memotong sumbu X di 1, memotong sumbu Y di 1, memotong sumbu Z di tak hingga. Oke, jadi bidangnya ini. Ya, ini yang bidang yang paling rapat untuk BCC. Ya, arahnya 111, arahnya bisa ke sini atau ke sana. Oke. Maaf, arahnya ke 1, maaf ini 100, bidangnya sama. Bidang 110 itu di mana? Mana kira-kira? Memotong sumbu X di 1, memotong sumbu Y di 1, paralel terhadap sumbu Z. Maka bidangnya ini. Okay. Tengah diagonal ruang. Maka arahnya adalah 111 ini. Ya. Yang paling rapat atomnya. Okay. Disebut sebagai slip direction dan slip plane. Nah, kalau untuk struktur SC, kira-kira kombinasi slip system mana? Okay. Yang paling rentan terhadap dislokasi. Nah, dihitung aja di sini yang paling rapat yang memang bidang 110. 10. Ya. Kan arahnya 110. Oke. Nah, nanti dicoba di latihannya. Oke. Tadi kita sudah bahas zero dimensional defect, 1D defect. Kita lanjutkan ke yang 2 dimensi. Kita sebut sebagai planar defect. Ya. Planar defect merangkum semua jenis ketidaksempurnaan imperfection kristal dalam 2 dimensi. Ini ada beberapa. Satu adalah permukaan atau surface. Dua adalah grain boundary, batas antara 2 kristalit. Ya. Yang ketiga adalah stacking fault. Ya. Apa itu masing-masing permukaan? Kita lihat di sini permukaan. Saya memiliki segelas air. Ini air kita taruh di dalam gelas. Ya. Molekul air yang di interior dia terhubung dengan molekul air lainnya, berinteraksi dengan air di 4 sisinya secara sama. Ya, jadi secara nilai 0. Oke, berkoordinasi lengkap dengan atom-atom di sekitar. Jadi stabil. Sedangkan atom yang di permukaan ini punya tetangga, tetapi di atasnya tidak ada apa-apa, tidak ada molekul air, adanya ada molekul udara. Oke. Ini atom yang tidak berkoordinasi ini perlu ekstra energi. Ya.
untuk mengkompensasi hal tersebut. Jadi atom-atom di permukaan memiliki jumlah koordinasi ikatan yang berbeda dengan atom di interior. Maka dia perlu ada tambahan energi. Energi ini disebut sebagai surface energy yang berasal dari ikatan yang tidak terkompensasi. Ya, ada satu yang masih nganggur ini, belum terikat. Nah, energinya lebih tinggi. Yang kedua adalah namanya polikristal, green boundary. Sebagian material berupa polikristal. Jadi ada kristal 1, kristal 2, kristal 3, kristal 4. Ya. Ini mungkin arahnya ke sini. Kristal 2 mungkin arahnya ke sana. Kristal 3 mungkin arahnya beda lagi. Nah, sini mungkin. Kristal 4 arahnya ke sini. Nah, perbatasan antara dua kristalit ini juga merupakan sebuah interface yang memerlukan energi yang lebih tinggi karena tidak ada kompensasi yang utuh, yang sempurna. Ya. Kita sebut sebagai grain boundary, area yang memisahkan antara dua grain di dalam yang bersebelahan. Orientasi struktur atom umumnya mengalami perubahan dari grain satu ke grain lainnya. Ya, tadi misalnya seperti ini harusnya susunan atomnya di grain sebelahnya berbeda orientasi. Oke. Jika dua buah grain dan bersebelahan merupakan dari struktur yang berbeda, misalnya ini besi FCC, dan sini adalah besi PCC, maka batas di antara kedua kita juga sebut sebagai phase boundary fase. Oke. Nah, ini contoh grain boundary kalau kita lihat dalam mikroskop, bentuknya berwarnanya gelap nih biasanya dibanding kristal sekitarnya. Kenapa kok gelap seperti itu ya? Karena sini cahaya yang dipantulkan dari sini ini memantulnya tidak ke atas ya, jadi bisa ke samping atau bagaimana sehingga banyak yang hilang. Jadi lebih gelap dibandingkan sekitar. Oke. Kalau kita zoom seperti apa? Nah, seperti ini kira-kira orientasi atom-atomnya berbeda. Misalnya di sini orientasinya seperti ini ya. Dan di sini miring ke atas. Dan di sini sedikit berbeda dengan ini. Maka area di antara keduanya ini ada atom-atom yang tidak terkompensasi, ya, tidak berikatan sempurna. Ya, maka di sini energinya lebih tinggi, memiliki energi yang lebih tinggi. Oke. Kita sebut sebagai mismatch, misalignment. Ya, ke sini dan ke sini. Sudutnya berapa ini? Ya, ada angle of misalignment. Ini sudut yang cukup besar, bisa juga sudutnya sangat kecil. Oke. Nah, berdasarkan sudut, besarnya sudutnya, misalignment-nya ini, dari boundary ada namanya small angle boundary, atau kita sebut sebagai tile boundary, dan large angle boundary. Ya. Tile boundary biasanya terbentuk akibat sekumpulan dislokasi yang membentuk mismatch. Ya. Ada dislokasi, ini dislokasi lagi, ya, terkumpul jadi satu. Ya. Dislokasi. Maka ada mismatch dengan sudut yang sangat kecil. Nah, kalau yang besar ini umumnya akibat ya memang tidak sesuai, orientasinya berbeda. Ya. Ini orientasinya ke sana misalnya. Atau phase boundary dari fase yang berbeda. Batas material dari fase-fase yang berbeda. Oke. Nah, salah satu jenis khusus dari boundary ini adalah yang namanya twin boundary. Kondisi khusus di mana sebuah grain boundary yang bagian atasnya adalah cerminan atau mirror image dari struktur grain yang di bawahnya. Ya. Nah, ini kan small, ya, ada mismatch, tapi meskipun dia mismatch, atom-atomnya ini terkoneksi penuh, ya. Nah, terikat penuh ke semua bagian. Makanya twin boundary biasanya lebih stabil, energinya lebih rendah. Ya, kenapa? Karena atom-atomnya terkompensasi meskipun ada boundary di sana. Oke. Nah, yang bagian terakhir adalah planar defect yang kita sebut sebagai stacking fault. Terjadi akibat ketidaksesuaian urutan penyusunan atom. Oke.
ini umumnya pada kristal yang plus spek seperti FCC dan HCP. Ya, perbedaan FCC dan HCP ini hanya pada urutan penyusunannya. Oke. Nah, kalau saya memiliki susunan atom seperti ini, yang paling bawah ya, kita sebut sebagai susunan A. Nah, susunan ke selanjutnya kan bisa dua variasi ya. Antara 1, 2, 3 ini, di tengahnya saya taruh atom, atau bisa juga antara 1, 2, 3 ini. Tengahnya antara. Oke. Kalau antara ini, maka ini menjadi struktur B. Ya. Nah, di struktur nomor 3-nya, ini nomor 1A, nomor 2 struktur B, ya, nomor 3, kan kita bisa memilih apakah kembali lagi strukturnya di sini lagi, ya, di atas dari struktur pertama tadi, atau bergeser di struktur kedua. Oke. Kalau dia di atas struktur pertama tadi, maka menjadi tipenya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seterusnya. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai struktur kristal heksagonal plus spek HCP. Urutan AB ini adalah punyanya HCP. Sedangkan di sisi lain, kalau yang pertama adalah struktur A, kemudian atasnya adalah B, kemudian di nomor 3-nya tidak kembali seperti susunan A, tetapi berbeda, bergeser, jadi susunan C, kemudian baru A lagi, ABC, 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 begitu ya. Maka ini struktur tipe FCC. Oke. Ini struktur HCP, AB, 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 FCC, ABC, ABC. Oke. Nah, stacking fall adalah ketika harusnya AB, 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 terus kemudian ABC. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai stacking fall. Urutannya tidak sama. Jadi kristalnya kan berubah dari HCP menjadi FCC. Oke. Itu juga kita sebut sebagai defect planar. Nah, tadi dari point defect, line defect, area defect, dan sebagainya ini tidak stabil, ya, memerlukan energi yang lebih tinggi, energinya lebih tinggi dari kondisi normalnya. Oke. Seberapa besar energinya? Ya, kita lihat dari stacking fall, ini yang 2 dimensi ya. Stacking fall, mereka energinya sekian untuk emas, ya. Green boundary sekian. Perbatasan antara padatan dan cairan, perbatasan antara padat dan udara, nilai energinya sekian, ya, lebih reaktif. Nah, ini ada satu yang unik bahwa twin boundary ini umumnya energinya jauh lebih kecil dibandingkan defect-defect yang lainnya. Oke. Kira-kira kenapa? Ya, tadi kita sudah diskusikan ya. Kenapa? Karena meskipun itu adalah perbatasan, tetapi atom-atomnya tetap terkompensasi. Tidak seperti defect, planar defect yang lain yang memerlukan energi untuk mengkompensasi atom-atom di permukaan yang tidak berikatan. Oke, itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, tadi kita di depan kita sudah bahas bahwa defect ini tidak seluruhnya jelek. Ya, justru kita bisa memanfaatkannya untuk keuntungan yang ingin kita dapat. Oke. Contohnya dalam hal katalis. Ya, katalis adalah zat yang mempercepat terjadinya sebuah reaksi kimia. Tetapi zatnya tersebut sebenarnya tidak bereaksi. Oke. Nah, katalis-katalis dalam fase gas ini umumnya mengandalkan absorpsi gas-gas pada permukaan katalis yang memiliki defect. Kalau permukaannya tidak ada defect sama sekali, justru dia akan susah untuk terikat di sana. Ya. Justru karena ada defectnya itu, ada energi lebih di sana, memudahkan. Jadi dia lebih reaktif di sana. Oke. Salah satu contohnya adalah katalis cerium zirconium oxide. Ini digunakan untuk mengkonversi gas buang di kendaraan bermotor, bensin, pertamax, pertalite dan sebagainya. Ya. Misalnya ada yang tidak terbakar sempurna, maka masih ada yang namanya CO atau CH, C22 atau C24 atau C36 yang tidak terbakar. Ini akan gas buang yang tidak baik untuk lingkungan maupun untuk kesehatan. Maka perlu dibakar. Maka sebelum knalpot, sebelum dibuang keluar gas buangnya, ini biasanya melalui catalytic converter dulu. Ya. Catalytic converter kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dalamnya ada sebuah pori-pori.
di mana gasnya tadi dilewatkan dengan harapan dia akan bereaksi dengan menempel dengan katalis. Ya, ada gas tadi hidrokarbon atau CO, kemudian ada gas O2 juga yang menempel di sini. Oke. Nah, ini akan terjadi reaksi antara oksigen dan gas-gas sisa pembuangan kendaraan bermotor tadi. Oke, menghasilkan gas yang sudah oke kalau dikeluarkan lewat knalpot. Nah, ini ada tempat-tempat defect yang menjadi tempat favorit untuk reaksi absorpsi gas oksigen ataupun gas tadi hidrokarbon dari pembuangan ya. Nah, ini yang paling favorit untuk ditempati adalah adanya misalnya crevice seperti ini ya, lekukan atau ada king di ujung, ya. Ada atom satu yang nongol di sana ya, vacancy, ada teras atom. Ini contoh mikroskop elektronnya seperti ini. Ini kan tidak perfect kristal ya. Ini kalau kita lihat, kalau Anda teliti, diamati, sini nanti ada dislokasi ini. Daerah sini ada dislokasi. Dan ini step. Ini ada atom satu. Ini ada step juga. Di sini ada vacancy dan sebagainya. Oke. Itu adalah tempat-tempat favorit terjadinya reaksi kimia. Oke. Justru dengan adanya defect ini, maka reaksi katalitis bisa terjadi dengan lebih cepat dan lebih efisien. Oke. Nah, itu diskusi di lecture 4 kita terkait imperfeksi. Kiranya sekian yang bisa kita sampaikan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah jelas semua? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas. Ya. Oke, berarti tidak ada yang bertanya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita sampaikan. Bagi yang tidak bisa bergabung hari ini, nanti bisa melihat rekaman. Oke, kita cukupkan sekian pertemuannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.